Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnul Qayyim beserta keluarga beliau, begitu pula Ustadz, keluarga beserta tim. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya. Ahsanallahu ilaikum wa iyyakum wa iyyak. Izin bertanya Ustadz, sebagai istri kadang saya butuh untuk bercerita selain mengadu kepada Allah. Ya. Orang nomor satu yang saya bisa curhat kepadanya adalah suami saya. Alhamdulillah. Qadarullah, kadangkala saat saya ingin bercerita tentang perasaan saya kepada suami, suami lagi bergelut dengan kesibukannya. Karena suami sangat sibuk, sehingga saya hanya menulis curhat saya kepada beliau via WA. Beliau baca chat saya di tempat kerjanya, ternyata tulisan saya cukup mengganggu pikirannya. Ya iya, apalagi pas lagi dimarahin bos, tiba-tiba kita masuk curhat panjang lebar, ya agak pening sih, Masya Allah. Ya resiko kirim WA kan kita nggak pernah tahu kondisi suami kita, atau bukan kondisi suami ya, kondisi yang kita kirim tuh lagi bagaimana gitu loh. Nah, itu juga harus kita sikapi dengan bijak. Makanya WA tuh harus ada ilmunya juga, hadirin. Karena kita nggak tahu orang lagi ngapain. Kita lanjutkan. Itu saya ketahui saat beliau pulang ke rumah dan berbicara tentang sikap saya. Saya pun terus terang kepada beliau bahwa saya tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Saya pun tidak ingin mengganggunya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang harus saya lakukan di kotak saya sebagai istri di saat saya ingin mengutarakan perasaan saya kepada suami, tapi tidak ingin mengganggunya. Dan saya pun tidak ingin memaksa meminta waktu, meskipun saya pernah menyampaikan bahwa 10-15 menit untuk didengar bagi saya sudah cukup. Tapi saya tidak ingin bergantung kepada manusia meskipun itu suami saya. Mohon pencerahannya, semoga Allah mudahkan Ustadz untuk menjawabnya. Jazakallahu khair untuk ilmunya selama ini. Barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, selalu kedepankan Allah dan curhat sama Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Nabi Yakub itu, sesungguhnya aku tuh hanya menceritakan masalahku dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang beda, di Nabi Yakub tuh udah punya ilmu. Kita ini kan belum punya ilmu, tapi itulah konsep. Itulah konsep bahwa kita harus banyak-banyak curhat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Allah firman dalam surat Yusuf ayat 86. Jadi ke Allah dulu lah, salat dulu, tahajud dulu. Jadi sebelum ketika kita ada masalah nih hadirin, sebelum kita WA suami kita yang lagi kerja, salat 2 rakaat dulu lah. Salat 2 rakaat. Doa sama Allah. Kalau perlu baca Quran 1 halaman dulu. Minta petunjuk sama Allah. Lalu sebelum kita kirim WA, kita tanya sama suami dulu gitu loh. Gitu loh. Kamu sedang apa? Diizinkan nggak kalau aku mau kirim apa yang aku rasakan, atau aku berkenankah kalau aku ingin mengutarakan sesuatu. Semua ini tentang komunikasi gitu loh. Kalau misalnya suami bilang silakan kirim sekarang, tapi minta izin dulu, boleh izin nggak bicara. Nah kadang-kadang sebagian ibu-ibu mentang-mentang merasa istri bicara aja kapanpun yang dimau. Nggak bisa begitu juga. Gitu loh. Apalagi suami kita padat dan ngurusin banyak orang. Bu, oh berarti aku disepelekan? Enggak, suami kita percaya kepada kita bahwa kita bisa handle itu dengan baik gitu loh, mikirnya ibu-ibu. Jadi minta izin dulu. Atau bisa suami bilang jangan sekarang ya, jangan sekarang. Atau kirim 1 jam lagi, aku lagi meeting sama bos. Atau di rumah saja gitu. Atau bisa jadi kirim tapi nggak aku baca sekarang.
Aku baca nanti pas perjalanan menjelang pulang gitu loh. Jadi semua itu bisa dikomunikasikan nih Ibu. Bisa dikomunikasikan. Atau buat kesepakatan dari awal. Pokoknya kalau izin ya, kalau aku lagi sedih segala macam, aku langsung WA kamu. Tapi kamu nggak usah langsung baca, gitu loh. Apalah, take your time lah. Nanti aja lo sibuk segala. Nanti kalau lagi kamu kosong, kamu baca, gitu loh. Udah 2 minggu nggak dibaca-baca. Loh kok nggak dibaca-baca? Kan katanya kalau aku kosong. 2 minggu ini aku nggak pernah kosong, gitu loh. Ribut lagi. Jadi kadang-kadang suka lucu kita ini dalam rumah tangga. Jadi sekali lagi komunikasikanlah. Terus ada pertanyaan, meskipun saya pernah menyampaikan bahwa 10-15 menit untuk didengar bagi saya sudah cukup. Hadirin dan ibu sekalian, kalau rumah tangga beda ya. Rumah tangga itu waktu komunikasi antara suami dan istri itu urgent. Kenapa demikian? Jadi suami istri itu harus bicara. Kenapa demikian? Karena ini terkait dengan surat At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan cara menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka adalah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, alimuhum, ajarkan mereka dan didik mereka. Dan mengajarkan istri dan anak-anak dan mendidik istri dan anak-anak itu mengandung konsekuensi harus ada waktu bicara dengan mereka. Jadi ini lebih dalam daripada hanya sebatas, atau bukan sebatas ya. Ini tuh lebih dalam dibanding hanya berhenti pada mendengarkan curhat istri. Enggak. Karena ini bukan hanya tentang mendengar curhat istri. Suami mendengar curhat istri itu adalah momen mendidik dan mengajarkan istri, itu poin. Karena dengan mendengarkan curhatan istri, kita bisa membaca kemampuan berpikir istri itu udah sampai mana. Kita bisa mengetahui perasaan istri itu sekarang lagi apa sih. Dibanding istrinya diem aja terus, kita nggak tahu nih istri saya ini ngerti nggak sih gitu loh. Istri kita tuh bener-bener tawakal nggak sih sama Allah. Tapi dengan ada pembicaraan, ini bukan hanya dengar curhatan, ini mendiagnosa, mengobservasi, ngebaca peta istri ini, imannya, ketakwaannya sudah sejauh mana. Lalu setelah itu baru mengkoreksi cara berpikir istri yang salah, mengkoreksi sudut pandang istri yang keliru, mengkoreksi iman istri yang mungkin turun dan menaikkan lagi, atau bahkan mengkoreksi cara penyampaian istri. Itu kan tanggung jawab suami. Adapun berhasil atau enggak, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau istrinya nggak pernah cerita, nggak pernah curhat sama suami, bagaimana suami bisa mengkoreksi cara penyampaian istri? Karena kan kemampuan istri dalam curhat di hadapan suaminya adalah kemampuan komunikasi istri dalam berbicara ke anak-anak, gitu loh. Kemampuan istri dalam bercerita, curhat kepada suami tentang masalah, tentang kejadian di hari itu, kemampuan itu juga yang digunakan istri kalau mendidik dan bercerita kepada anak-anak. Iya nggak sih hadirin? Kalau cara menceritakan istri atau menceritakan, atau ketika istri curhat, aku mau cerita nih Beb sama kamu tentang hari ini, cerita dan sistematis, terus ada kadang tinggi kadang rendah gitu loh, lalu ekspresi mukanya juga ini, lalu menciptakan theater of mind dalam benak suaminya. Itu kan suami harus bersyukur. Itu berarti kalau cerita sirah Nabi SAW, cerita tentang Aisyah ke anak, ya kayak begitu gitu loh. Bagus deh gitu loh.
bahkan kalau perlu schedulekan kayak gitu lah. Ini kamu Pak, malam ini mau ini lagi, mau storytelling jam berapa lagi gitu. Aku menikmati gitu. Dengar kamu cerita itu, kepenatan alhamdulillah hilang. Saya jadi punya theater of mind gitu. Terus ada punchline, ada gimmick, woi itu udah perhelatan udah tiap malam tuh. Jadi kalau suami istri itu bukan hanya sekedar ya sabar-sabarlah para suami dengerin curhatan istrinya. Iya setuju, tapi kenapa kita nggak berpikir jauh lebih dalam dari itu? Kenapa kita nggak berpikir lebih luas daripada ini? Ini bukan hanya dengar, ini tentang observasi, ini tentang diagnosa, ini tentang mendidik, ini tentang membetulkan, ini tentang melihat kualitas. Istri kan harus, istri yang bicara ke anak-anak, dia harus oke dalam bercerita. Pengen gak sih kalau istri kita ceritanya loncat-loncat? Tunggu dulu. Ini Mbak Mawar dari mana datangnya? Oh tadi aku belum cerita, jadi cerita lagi, balik lagi. Oh iya. Tunggu dulu. Papa Ijo ini siapa ya? Ya Papa Ijo tadi. Enggak, aku belum cerita. Tadi aku udah cerita. Belum. Ini kan bahaya kalau istri kita menceritakan sejarah Nabi SAW. Itulah. Kan lumayan bahaya gak sih? Kalau pamannya Nabi ketuker gitu antara Abu Lahab sama Al-Abbas, itu kan repot hadirin. Jadi sekali lagi ini yang perlu kita camkan. Jadi suami istri itu beda karena kita tuh diikat dengan surat Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api. Suami harus punya waktu untuk berbicara dengan istri dan mendengarkan. Dan tadi beliau sampaikan, dan ini renungan loh. Beliau sampaikan, saya pernah menyampaikan bahwa 10 sampai 15 menit untuk didengar bagi saya sudah cukup. Sadar gak sih hadirin sekalian, walaupun mungkin kita satu rumah dengan suami kita, tinggal bareng satu atap, dengan hiruk pikuk kehidupan hari ini, dapetin waktu 10 sampai 15 menit untuk bicara tuh susah loh sekarang. Itu dalam loh. Kalau bagi saya sih, dan itu banyak kasus begini. Jadi kesannya aja kita tuh satu rumah, pulang ke rumah. Tapi ternyata ada banyak kita itu dapetin quality time dengan suami 10-15 menit aja susahnya minta ampun. Susah. Nah ini tadi yang kita katakan, kenapa enggak kita jadikan ini momen untuk mentarbiyah, momen untuk ini, dan ini kewajiban kita karena itu kan perintah dari Allah, ku anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Jadi memang harus diblok waktu, dan 10-15 menit nggak cukup. Kalau memang tujuan kita mengobservasi, lalu menegakkan diagnosa, lalu pengobatan, lalu nasihat, lalu pengarahan dan seterusnya, 10-15 menit nggak cukup. Jadi saya kalau perlu tambah. Jadi saya pernah menyampaikan bahwa 10-15 menit untuk didengar bagi saya sudah cukup. Ini tidak cukup. Karena ini bukan tentang didengar saja. Ini banyak hal. Banyak hal. Itu hal penting. Dan minta pertolongan kepada Allah. Karena ternyata banyak pasangan tuh nggak punya waktu, walaupun hanya 10 sampai 15 menit. Dan sebaliknya, bagi kita, bagi ibu-ibu sekalian yang punya waktu bicara dengan suami, bersyukurlah kepada Allah, karena itu mahal. Di luar sana banyak orang tuh untuk dapat 10 menit itu susahnya minta ampun. Banyak ibu-ibu yang bisa bersama sama suaminya, bersyukurlah kepada Allah. Di luar sana untuk dapat 10 menit itu susah banget. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada yang bertanya dan kita semua. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.